Selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Risya Purnama Dewi, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Immanuela Kristika Putri Merantari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 19A, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teks negosiasi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan share screen. Pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai teks negosiasi. Sebetulnya, apakah ya dimaksud dengan teks negosiasi ini? Pasti sudah pernah mempelajarinya ketika berada di SMP atau SMA. Pastinya masih ingat mengenai teks negosiasi ini. Apakah yang dimaksud dengan teks negosiasi? Sebelumnya, materi ini berdasarkan dengan KD 3.11 menganalisis isi, struktur, orientasi pengajuan, penawaran, persetujuan penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Dan KD 4.11 mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian teks negosiasi. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian struktur teks negosiasi. Ketiga, siswa mampu menganalisis kebahasaan teks negosiasi. Yang keempat, siswa dapat memproduksi video teks negosiasi dengan menerapkan keterampilan berbicara. Nah, kita masuk kepada konsep materi. Yang pertama, pengertian teks negosiasi. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan cara berdiskusi bersama dan menghasilkan kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tujuan teks negosiasi. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan bersama. Kedua, mencari penyelesaian atau jalan keluar bersama. Sebuah negosiasi akan mudah terselesaikan jika masing-masing pihak memberikan penawaran yang menjadi solusi terbaik dalam sebuah perundingan. Selanjutnya, ciri-ciri teks negosiasi. Pertama, menghasilkan kesepakatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kedua, sebagai sarana untuk mencari jalan keluar suatu penyelesaian. Ketiga, mengarah pada tujuan praktis.
Yang berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Kedua, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Ketiga, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Kemudian, struktur teks negosiasi. Terdapat 6 di dalam struktur teks negosiasi. Yang pertama orientasi, kedua permintaan, ketiga pemenuhan, keempat persetujuan, kelima pembelian, dan yang keenam penutup. Yang pertama orientasi, yaitu proses awal untuk memulai negosiasi. Yang kedua permintaan, sebuah proses ketika kita ingin meminta sesuatu yang kita inginkan pada waktu tertentu. Ketiga, pemenuhan. Sebuah proses kesanggupan seseorang berupa barang dari penjual yang diminta oleh pembeli. Yang keempat, persetujuan. Sebuah proses kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan tawar-menawar. Yang kelima, pembelian. Setelah adanya persetujuan, maka sudah menjadi hak konsumen untuk menyetujui negosiasi tersebut. Yang keenam, penutup. Proses akhir dari sebuah negosiasi. Biasanya berupa ucapan terima kasih. Selanjutnya, faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dapat dilakukan. Yang keempat, alasan yang disertai mampu mempengaruhi pihak lain. Di dalam bernegosiasi antara pihak pertama dan pihak yang lain, ketika menyampaikan penawaran harus sopan dan disertai alasan yang tepat untuk mempengaruhi pihak lain. Nah, berikut saya sajikan contoh teks negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Halo, selamat pagi. Apakah benar ini dengan Mbak Agatha dari Daihatsu Mobil? Halo, selamat pagi. Iya, benar dengan saya sendiri. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak Agatha. Saya sedang mencari mobil keluaran terbaru nih. Kira-kira ada merek mobil apa saja ya? Dan kisaran harganya berapa? Oh iya, Kak. Dengan siapa dan di mana? Oh, saya dengan Tika dari Ngawi. Oke, baik Kak Tika. Ini ada beberapa mobil keluaran terbaru. Ada mobil merek Toyota, Mercedes, Honda. Tentu saja dengan harga yang berbeda-beda. Oh, begitu ya Mbak. Baik Mbak, berarti saya tinggal memilih merek mobil yang saya suka ya Mbak. Iya Mbak, benar. Ini saya sedang mencari mobil Toyota Yaris yang keluaran tahun 2020 Mbak. Apakah di showroom Mbak ada? Oh, baik Kak. Sebentar ya, saya lihatkan dahulu. Oh iya, jadi ini ada mobil Toyota Yaris 2020 terbaru dan memiliki keunggulannya yang bagus, Kak. Kalau boleh saya tahu, keunggulan dari mobil tersebut apa ya Mbak? Dari mobil Toyota Yaris 2020. Nah, untuk Toyota Yaris 2020 ini memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, hemat, ramah lingkungan, tenaga cukup kuat, dan masih banyak lagi Kak. Jadi mau bagaimana nih Kak? Jadi kisaran harga mobil Toyota Yaris 2020 berapa ya Mbak? Jadi harga normalnya itu 400 juta Kak. Namun
Bulan ini dealer kami memiliki promo setiap pembelian cash, yaitu potongan 5% dari setiap pembelian mobil. Oh, iya ya. Harga segitu sudah harga pas atau masih dapat nego, Mbak? Ya, jika Anda membeli mobil pada bulan ini dan dibayar tunai atau cash, dapat potongan sebesar 5%, Kak. Oh, iya iya ya. Jika dari segi keamanan mobil tersebut bagaimana ya, Mbak? Untuk segi keamanan mobil ini, kami akan memberikan garansi setengah tahun dan servis gratis untuk 2 bulan ke depan. Jadi bagaimana Kak Tika? Oh ya, baik. Ya Mbak, baik. Ya, baik. Kalau begitu saya membeli mobil tersebut ya Mbak. Mobil Toyota Yaris 2020 warna putih. Jadi semua harganya 380 juta ya Mbak Agatha. Iya, benar sekali Kak Tika. Jika pembelian pada bulan ini, nanti harga mobilnya akan menjadi 380 juta. Iya Kak Tika, jadi mobil akan diantar atau diambil ya Kak? Oh ya, ya baik. Nanti saya akan ambil sekalian membayarnya ya Mbak Agatha. Ya, ke showroom Mbak. Oh ya, baik. Baik. Oke, baik Kak Tika. Ini nanti saya siapkan berkas-berkas dan surat-suratnya dahulu. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Selamat pagi. Nah, video tadi yaitu contoh teks negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya negosiasi ini seringkali kita alami di dalam kehidupan kita. Sangat gampang sekali. Nah, sebagai latihan, anak-anak dapat mengerjakan soal-soal latihan yang Ibu berikan di dalam Google Classroom. Ibu sudah menyediakan link untuk pengerjaan tugas ini ya. Anak-anak diharapkan melihat Google Classroom masing-masing dan mengerjakannya dengan baik. Dikerjakan sesuai dengan perintah yang Ibu taruh di dalam Google Classroom. Dan dikerjakan dengan mandiri dan tepat waktu. Begitu ya anak-anak. Baik. Demikian presentasi mengenai teks negosiasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.